Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam salah satu sesi perkuliahan. Mata kuliah kita pada kesempatan ini adalah hukum perizinan. Kita ketahui bersama bahwa hukum perizinan ini adalah lanjutan dari mata kuliah hukum administrasi negara atau hukum administrasi. Karena dia merupakan kelanjutan dari mata kuliah hukum administrasi, maka untuk mengikuti kuliah ini setidaknya saudara-saudara merefleksi kembali atau mengingat kembali materi-materi yang pernah kita kuliahkan di hukum administrasi pada semester-semester yang lalu. Pertama-tama yang perlu kita ingat adalah apa sebetulnya tugas dari pemerintah. Kalau kita ingat di kuliah-kuliah terdahulu, secara sederhana kita bisa katakan bahwa pemerintah itu mempunyai setidaknya dua tugas yang utama. Pertama adalah tugas pemerintah untuk mengurus atau melayani. Nah, ini kita ingat the founding father kita Muhammad Hatta, waktu dasar-dasar negara ini mau dirumuskan, itu beliau sudah menyampaikan bahwa negara yang akan kita bentuk ini, negara yang akan kita cita-citakan ini adalah negara yang menjadi negara pengurus. Nah, jadi di sini tegaskan bahwa tugas pemerintah itu adalah sebetulnya mengurus atau melayani kepentingan rakyatnya. Dan yang kedua, kita ingat juga bahwa tugas pemerintah yang tidak kalah pentingnya adalah tugas mengatur. Nah, tugas mengatur ini menjadi penting terutama dalam perkembangan negara-negara sekarang, di mana aktivitas masyarakat yang semakin kompleks, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga yang terus berkembang dari waktu ke waktu, maka disinilah pemerintah harus mengambil peran atau mengambil fungsi untuk melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat itu terkendali dan bisa memberikan kenyamanan bagi setiap warga negara. Jadi poin yang kita tarik di sini adalah tugas pemerintah adalah sebagai pengurus dan dia juga bertugas sebagai pengatur. Nah, sebetulnya juga dalam usaha untuk mengurus atau melayani masyarakat atau warga negara, pada saat yang bersamaan juga di situ pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan. Nah, sebaliknya juga ketika pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan, pada saat yang bersamaan juga sebetulnya dia sedang mengurus warga negaranya. Jadi ini adalah dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, dalam konteks hubungan atau relasi antara pemerintah dengan masyarakat tadi, maka muncullah salah satu instrumen yang kita kemudian kenal dengan izin atau perizinan. Izin bisa didefinisikan secara sederhana bahwa ia merupakan instrumen yuridis untuk mengendalikan perilaku warga negara. Nah, ketika kita sebut dia mengendalikan perilaku warga negara, maka bisa kita tautkan bahwa izin ini adalah bagian dari instrumen pengaturan sebagai pelaksanaan tugas dari pemerintah yang kita sebut tadi. Untuk masuk ke sana juga kita perlu ingat beberapa norma yang juga mungkin sudah kita kuliahkan. Pertama kita kenal ada norma perintah, kemudian ada norma larangan. Kalau kita ingat norma perintah, maka sebetulnya penyimpangan atau pembebasan dari pemerintah itulah yang kemudian kita kenal sebagai dispensasi. Nah, kemudian izin itu lahir dari penyimpangan atau sesuatu yang bisa menyimpan dari apa yang dilarang. Jadi perintah melahirkan dispensasi dan larangan bisa melahirkan izin. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan izin ini pemerintah memberikan izin, berarti pada saat itu pemerintah sedang memperkenankan warga negara yang bermohon untuk memperoleh izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Jadi dengan izin tadi
masyarakat atau pemohon izin itu diperkenankan oleh pemerintah, tentu saja dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang. Nah, oleh karena itu izin ini kita juga bisa sebut sebagai instrumen pemerintah dalam menghadapi sebuah peristiwa yang konkret dan individual. Nah, kalau peraturan perundang-undangan itu kan dia bersifat umum dan abstrak. Tapi khusus instrumen perizinan ini dia bersifat apa? Dimaksudkan untuk menghadapi sebuah peristiwa yang konkret dan individual. Nah, apa yang dimaksud dengan peristiwa yang konkret itu? Nah, peristiwa yang konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, terjadi pada orang tertentu, dan terjadi di tempat tertentu, dan pada situasi atau fakta tertentu. Nah, kemudian kita lihat motif atau tujuan dari izin atau perizinan ini. Pertama, kita tahu bahwa izin yang lahir atau diturunkan dari tugas pemerintah untuk melakukan pengaturan, pertama-tama dalam literatur kita ketahui bahwa motif atau tujuan perizinan itu adalah ingin mengarahkan aktivitas tertentu. Jadi ini fungsi utama dan pertama dari perizinan adalah mengarahkan aktivitas dari masyarakat. Misalnya kita lihat di penutupan jalan atau biasa disebut dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Nah, prinsipnya jalan itu kan kepentingannya untuk untuk mendorong untuk sebagai tempat berlangsungnya aktivitas baik pejalan kaki maupun pengendara. Tapi kita dalam praktik kita kadang-kadang temui ada jalan yang ditutup untuk kegiatan tertentu. Misalnya ada suatu aktivitas, kemudian ada jalan yang ditutup. Nah, tentu yang melakukan penutupan jalan itu hanya dibolehkan atau hanya dimungkinkan kalau pihak-pihak yang melakukan penutupan jalan itu mendapat izin dari instansi atau organisasi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk itu. Jadi salah satu bentuk dari tujuan untuk mengarahkan aktivitas tertentu itu bisa kita temui dalam misalnya izin penutupan jalan, atau juga termasuk di situ adalah izin mendirikan bangunan. Karena kita tahu izin mendirikan bangunan juga terkait dengan instrumen pemerintahan yang lain. Mana itu instrumen pemerintahan yang lain? Yaitu misalnya adalah rencana-rencana pemerintah. Rencana-rencana pemerintah itu kemudian dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah. Kemudian kita tahu dalam perencanaan itu ada peruntukan untuk pembangunan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, oleh karena itu masyarakat yang diizinkan untuk membangun suatu gedung atau membangun suatu bangunan di suatu tempat, tentu saja dia sudah atau harus memperoleh izin dari pemerintah. Nah, izin di sini dibutuhkan agar aktivitas masyarakat itu lebih terarah, agar aktivitas masyarakat itu tidak saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita mengenal misalnya di kawasan tertentu khusus diperuntukkan untuk kawasan pendidikan, di kawasan tertentu diperuntukkan untuk kawasan industri dan lain-lain. Maka yang bisa masuk ke situ, membangun di situ adalah bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang sesuai dengan peruntukan kawasan yang dimaksud. Yang tidak memperoleh izin tentu saja tidak bisa masuk di situ. Nah, ini juga dengan mudah kita lihat di beberapa kota di tempat lain ada namanya izin trayek untuk angkutan umum. Nah, kalau kita di sini belum menerapkan itu, tapi di kota-kota lain itu sudah ada sistem trayek yang diberlakukan untuk mengarahkan aktivitas angkutan publik di kota-kota tersebut. Jadi ada sistem trayek, angkutan umumnya itu tidak bisa melintas di jalan-jalan atau di jalur-jalur yang tidak masuk atau dia tidak memperoleh izin di situ. Jadi ini kita sebut dengan keinginan dari pemerintah untuk mengarahkan aktivitas tertentu. Jadi silakan Anda
membawa angkutan umum, angkutan publik itu hanya berada di jalur-jalur yang sudah ditentukan. Kalau dia keluar jalur atau keluar jalan di mana dia tidak memperoleh izin, dia akan mendapat sanksi, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian motif kedua atau tujuan kedua dari sistem perizinan adalah mencegah bahaya bagi lingkungan. Nah, ini juga tujuan perizinan yang sangat banyak. Kita ketahui bahwa untuk melakukan suatu aktivitas, misalnya akan melakukan suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, itu harus memperoleh izin. Misalnya ketika pemerintah akan melakukan reklamasi, nah itu harus ada kajian yang mendalam. Kalau kajian yang mendalam itu kemudian merekomendasikan bahwa di suatu tempat itu layak untuk dilakukan proses reklamasi misalnya, maka itu akan ditindaklanjuti dengan keluarnya izin untuk melakukan reklamasi. Nah, kenapa harus ada izin di situ? Ya, itu tadi, untuk mencegah bahaya bagi lingkungan. Nah, tentu saja kita harus pahami bahwa untuk memperoleh izin ini ada proses, ada prosedur-prosedur yang harus dilewati sedemikian rupa. Nah, sehingga dari situ nanti pemerintah akan mengambil keputusan apakah untuk aktivitas tersebut layak diberikan izin atau tidak layak diberikan izin. Nah, semua tujuannya adalah mencegah bahaya bagi lingkungan. Nah, kemudian motif atau tujuan perizinan yang lain kita juga bisa baca di literatur yang sementara ini kita punyai, bahwa izin juga bertujuan untuk melindungi objek tertentu. Jadi ketika pemerintah hendak melindungi objek tertentu, maka untuk menghilangkan objek itu harus juga atas izin dari pemerintah yang berwenang. Misalnya kita lihat di kota ini banyak pohon-pohon penghijauan yang ditanam di sepanjang jalan. Nah, untuk menebang pohon itu tidak bisa kita lakukan dengan sewenang-wenang, tidak bisa kita lakukan dengan semau-maunya. Tapi untuk menebang pohon yang ditanam pemerintah di pinggir-pinggir jalan itu harus memperoleh izin dari instansi terkait, misalnya di pemerintah kota. Kenapa? Karena pohon-pohon itu memang sengaja ditanam sebagai bagian dari penghijauan kota ini. Nah, untuk kemudian ada orang yang berkepentingan untuk menebangnya itu, maka dia harus memperoleh izin. Nah, izin yang demikian juga itu diperoleh tidak serta-merta, tetapi ada proses-proses atau prosedur-prosedur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon izin. Misalnya dia minta di depan kantornya itu ada satu pohon yang harus ditebang karena dianggap mengganggu visualisasi dari kantornya itu. Maka biasanya pemerintah akan memberikan izin kalau itu dianggap perlu, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya Anda boleh tebang satu pohon ini, tetapi Anda harus menanam 3 pohon yang lain sebagai pengganti dari satu pohon yang Anda tebang itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada keinginan dari pemerintah untuk melindungi objek-objek tertentu. Nah, contoh lain yang bisa kita ajukan adalah misalnya di suatu kawasan ada bangunan-bangunan bersejarah. Ketika bangunan-bangunan bersejarah ini akan diperbaiki atau dipugar, itu juga tidak serta-merta bisa dilakukan. Tetapi ada syarat-syarat atau prosedur-prosedur yang harus dilewati. Karena kita tahu, kita semua, pemerintah termasuk dan masyarakat tentunya juga berkepentingan untuk melindungi keaslian dari bangunan-bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah itu. Nah, oleh karena itu, diperlukan proses perizinan yang ketat untuk kemudian kita bisa mengubah atau bahkan merubuhkan suatu bangunan yang masuk kategori bangunan bersejarah itu. Karena bangunan-bangunan seperti ini, objek-objek seperti ini sebetulnya harus dilestarikan karena ini adalah warisan sejarah bagi generasi-generasi yang akan datang. Nah, kemudian yang lain, tujuan perizinan yang lain adalah membagi benda yang sedikit. Jadi kalau ada benda yang sedikit sementara banyak orang yang berkepentingan terhadap benda itu, makanya supaya dia menjadi teratur, maka pemerintah harus mengambil peran di sini untuk membagi benda-benda yang sedikit itu.
Nah, kita lihat misalnya frekuensi. Frekuensi yang digunakan baik televisi maupun radio. Frekuensi ini merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Karena dia sifatnya terbatas dan sangat dibutuhkan oleh kepentingan publik, maka pemerintah kemudian harus memberlakukan syarat-syarat siapa saja yang bisa diberikan frekuensi ini. Oleh karena itu di suatu daerah tidak bisa orang sembarang membuat pemancar radio, tidak bisa orang sembarang membuat pemancar televisi, karena pemancar radio ini, pemancar televisi ini menggunakan frekuensi, dan frekuensi ini sifatnya sangat terbatas. Tapi orang yang membutuhkan itu sangat banyak, dan ini terkait dengan kepentingan publik karena di situ ada penyiaran diatur di situ. Nah, oleh karena itu sifatnya yang terbatas, sementara banyak orang yang membutuhkan, maka pemerintah juga harus mengambil peran di situ untuk membagi frekuensi ini secara baik, sehingga barang yang terbatas ini yang merupakan sumber daya alam yang terbatas bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum, bisa memberikan manfaat untuk semua masyarakat. Nah, kemudian yang lain juga kita bisa contohkan kalau tujuan perizinan tadi membagi benda yang sedikit, kita bisa lihat izin terbang. Jadi kita tahu bahwa jalur-jalur di atas kita ini, di udara kita ini, itu jalur-jalur penerbangan yang terbatas. Nah, oleh karena itu pemerintah sebetulnya harus membagi sedemikian rupa agar jalur-jalur penerbangan itu bisa digunakan secara baik dan secara teratur oleh industri-industri penerbangan yang ada, termasuk juga untuk kepentingan pertahanan negara. Jadi karena ruang udara yang terbatas, maka pemerintah di situ harus mengaturnya dengan instrumen perizinan. Nah, kemudian yang terakhir bahwa izin juga terkait dengan upaya untuk menyeleksi orang dalam aktivitas tertentu. Jadi izin juga selain dia mengarahkan aktivitas masyarakat, mencegah bahaya bagi lingkungan, kemudian hendak melindungi objek-objek tertentu, dan yang keempat adalah membagi benda-benda yang sedikit. Pada akhirnya juga izin berperan atau berfungsi untuk menyeleksi orang dalam aktivitas tertentu. Jadi ini terkait dengan menyeleksi orang untuk melakukan aktivitas tertentu. Misalnya yang paling mudah kita lihat adalah surat izin mengemudi. Jadi sebetulnya surat izin mengemudi itu diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Bagi saudara-saudara yang pernah mengurus SIM, di situ kita melalui proses yang sangat panjang, ketat. Ada tes keterampilan, kemudian ada tes tertulis, kemudian juga ada tes psikologi. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena orang yang akan menggunakan SIM ini itu akan diberikan izin untuk berkendara di jalan raya. Kita tahu di jalan raya ini adalah dibutuhkan, yaitu tadi, pertama ada keterampilan untuk mengendarai kendaraan. Jadi yang bisa diberikan surat izin mengemudi hanya orang-orang yang memang punya keterampilan untuk mengendarai kendaraan sesuai dengan tipe surat izin mengemudi yang dia mohonkan. Jadi makanya kita kalau mau mengurus SIM itu harus ada namanya ujian praktik. Artinya karena Anda mau bermohon untuk membawa motor, maka harus dipastikan dulu bahwa Anda ini adalah bisa mengendarai motor. Kalau mau mengurus SIM SIM mobil, maka harus dipastikan bahwa Anda betul-betul punya keterampilan untuk membawa mobil itu. Nah, itu yang disebut dengan menyeleksi aktivitas orang. Nah, yang menarik kalau di surat izin mengemudi itu, ya selain kemampuan praktik juga harus juga ada namanya tes kesehatan. Artinya apa? Orang yang bisa mengendarai kendaraan bermotor ini, karena dia akan beraktivitas di jalan raya yang bisa membahayakan kepentingan baik dirinya maupun kepentingan orang lain, maka orang itu juga harus sehat secara jasmani. Nah, makanya kalau kita mengurus SIM harus ada surat
keterangan berbadan sehat dari dokter. Karena tidak boleh orang yang sakit itu berkendara di jalan raya. Karena dia bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan juga bisa merugikan orang lain. Bahkan bukan hanya sehat jasmani, dia juga harus sehat secara psikis, sehat secara psikologi. Makanya juga kalau kita mengurus SIM, orang-orang yang akan diberikan SIM itu juga adalah orang-orang yang dianggap secara psikologi sehat secara psikologi. Karena di jalan raya ini godaannya besar, di persaingan sempurna itu ada di jalan raya. Jadi semua lawan semua. Dalam kondisi-kondisi demikian itu, kalau seseorang sudah terampil berkendara, dia sehat secara jasmani tetapi mentalnya tidak cukup kuat untuk menahan diri, itu juga bisa membahayakan aktivitasnya di jalan raya. Nah, oleh karena itu syarat-syarat untuk memperoleh surat izin mengemudi yang kita kadang-kadang anggap repot itu, karena ada pengetahuan umum, misalnya pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas, kemudian kemampuan praktik mengendarai kendaraan yang kita punya, kemudian ada tes kesehatan yang menjelaskan bahwa kita sehat, kemudian ada tes psikologi yang menjelaskan bahwa kita bisa mengendalikan diri dalam aktivitas berkendara di jalanan umum itu. Nah, jadi ini maksudnya, semua itu dimaksudkan adalah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan aktivitas tertentu. Contoh lain untuk tujuan ini bisa kita lihat di praktik dokter. Jadi tidak semua orang bisa melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh dokter. Kalau kita misalnya mengambil pisau, kemudian kita membedah diri kita atau orang lain, berarti praktik yang kita lakukan itu adalah praktik yang ilegal. Kenapa? Karena kita bukan seorang dokter yang diberikan keterampilan dan izin untuk melakukan pembedahan itu. Itu bisa menjadi tindak pidana kalau bukan dokter tetapi dia berani melakukan aktivitas melakukan pembedahan terhadap orang lain. Nah, tapi kalau dia dokter yang terlarang tadi melukai pasien dengan pisau atau dengan gunting itu menjadi legal untuk dilaksanakan, karena yang melakukan itu adalah seorang dokter yang sudah memiliki izin untuk melakukan praktik kedokteran. Dan tentu saja izin itu diperoleh juga setelah melalui serangkaian persyaratan, setelah melalui serangkaian proses sama yang dilakukan terhadap orang-orang yang mengurus SIM itu tadi. Jadi saya kira dengan setidaknya 5 motif atau tujuan dari izin ini, saudara-saudara sudah bisa membayangkan, mengimajinasikan bahwa perizinan sebetulnya dibutuhkan untuk menjawab setidaknya 5 kebutuhan ini. Saya ulangi kembali, pertama mengarahkan aktivitas tertentu, contohnya izin mendirikan bangunan, izin penutupan jalan. Kemudian bagaimana juga pemerintah bisa mencegah bahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, setiap ada aktivitas yang akan berkaitan dengan lingkungan itu harus atau diwajibkan memperoleh izin dari pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, keinginan untuk melindungi objek tertentu. Nah, itu juga harus tidak bisa dilakukan secara semaunya atau secara semena-mena, tetapi harus mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan izin itu. Kemudian yang keempat, membagi benda yang sedikit. Saya sebutkan contohnya tadi, misalnya frekuensi, yang kemudian juga izin terbang. Nah, itu karena bendanya terbatas atau ruangnya terbatas, maka agar bermanfaat teratur pembagiannya, maka pemerintah mengambil peran di situ lewat instrumen perizinan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tujuan perizinan adalah menyeleksi orang dalam aktivitas tertentu. Contoh yang paling mudah kita ingat, saudara-saudara ingat, adalah surat izin mengemudi atau praktik dokter. Nah, kira-kira ini yang menjadi kuliah kita sebagai pengantar atau penyegaran untuk masuk di kuliah-kuliah berikut. Nah, tetapi sebelum mengakhiri kuliah ini, saya ingin sampaikan sekarang ada perkembangan hukum kita yang sedikit banyak juga terkait dengan perizinan atau izin ini. Sekarang kita mengenal
ada yang disebut dengan fiktif negatif dengan fiktif positif. Kalau dulu kita menganut rezim yang disebut dengan fiktif negatif, kita bisa baca di pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di pasal 3 itu setidaknya diatur seperti ini. Kalau ada masyarakat atau ada warga yang ingin memperoleh izin, mendapatkan izin dari salah satu instansi pemerintah, maka masyarakat atau warga tadi harus mengajukan permohonan izin kepada pemerintah atau badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut. Nah, dalam permohonan itu kemudian setelah permohonan diajukan, dia akan menunggu respon. Apakah izin yang dia mohonkan itu diterima atau ditolak oleh badan atau pejabat tata usaha negara tadi. Kalau izinnya, permohonannya dijawab dan dinyatakan diterima, berarti seseorang yang bermohon tadi kemudian bisa melanjutkan aktivitas yang dia inginkan. Misalnya dia bermohon untuk mendirikan suatu bangunan, dia bermohon IMB, kemudian instansi tempat dia bermohon itu menjawab permohonannya bahwa permohonannya bisa diterima. Dengan demikian tidak ada masalah, berarti IMB yang dia peroleh itu bisa dia lanjutkan. Nah, tetapi dalam hal lain juga bisa juga ditolak. Ketika kita mengajukan permohonan ke suatu instansi pemerintah dan setelah dipelajari syarat-syarat yang kita berikan dalam rangka memperoleh izin tadi, ternyata instansi pemerintah itu menganggap bahwa permohonan kita itu tidak bisa diterima. Dengan demikian permohonan kita ditolak. Nah, kalau ditolak ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita menerima penolakan itu. Kalau kita menerima, kita menganggap bahwa memang saya tidak atau belum patut untuk mendapat izin yang saya mohonkan karena saya tidak memenuhi syarat tertentu, maka persoalan selesai. Tapi kalau kita menganggap ketika kita mengajukan izin dan pemerintah memberikan jawaban bahwa izin yang kita ajukan itu ditolak dengan alasan bahwa kita tidak memenuhi syarat, sementara di satu sisi kita juga menganggap bahwa apa yang kita punya, syarat-syarat yang kita ajukan itu sebetulnya sudah sesuai dengan aturan yang ada, maka kita tidak puas dengan penolakan yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Karena kita merasa tidak puas, maka kita diberikan kesempatan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, menggugat tadi keputusan yang menolak permohonan kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita mengajukan permohonan ke suatu instansi pemerintah, tetapi instansi pemerintah ini bersikap diam. Dia tidak memberikan jawaban. Artinya dia tidak menyatakan bahwa permohonan Anda saya terima, dan dia juga tidak memberikan jawaban bahwa permohonan kita itu ditolak. Nah, kadang-kadang pemerintah atau instansi pemerintah itu bersikap diam, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita merujuk ke pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang saya sebutkan tadi, maka inilah yang disebut dengan penolakan fiktif. Artinya, ketika kita mengajukan permohonan dan batas waktu untuk keluarnya izin dari permohonan yang kita ajukan itu sudah sampai dan instansi pemerintah tempat di mana kita bermohonan itu tidak memberikan jawaban, baik jawaban menerima atau menolak, maka sebetulnya secara hukum dapat dimaknai bahwa permohonan kita itu ditolak oleh instansi pemerintah di mana kita bermohon tadi. Nah, ini yang kita sebut dengan fiktif negatif. Artinya kita bermohon dan tidak ada respon di tempat kita bermohon, apakah diterima atau ditolak. Maka kalau demikian keadaannya, maka kita anggap bahwa permohonan kita itu ditolak, walaupun tidak ada pernyataan bahwa permohonan kita ditolak. Tapi jika sudah sampai batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada respon dari instansi yang seharusnya memberikan izin itu tadi, maka dapat dimaknai secara hukum bahwa permohonan kita itu ditolak. Nah, ketika demikian, di pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang PTUN itu, penolakan fiktif itu juga kita kemudian atas dasar itu kita bisa melakukan upaya hukum ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, tapi
dalam perkembangan hukum kita yang sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, rezim fiktif negatif itu sekarang berubah menjadi fiktif positif. Artinya apa? Kalau fiktif negatif tadi, ketika kita mengajukan permohonan dan tidak ada respon, maka dianggap bahwa permohonan kita itu ditolak. Nah, tetapi dengan perubahan rezim hukum sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, itu terbalik. Terbaliknya adalah sekarang kita menganut rezim fiktif positif. Artinya, ada batas waktu kewajiban menetapkan keputusan pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan. Nah, di mana positifnya di sini? Karena kalau kita mengajukan suatu permohonan dan permohonan kita itu tidak mendapat respon sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dapat dimaknai bahwa permohonan kita itu diterima oleh pejabat atau instansi di mana kita mengajukan permohonan itu tadi. Jadi kalau fiktif negatif, kita mengajukan permohonan tidak ada respon, berarti artinya itu ditolak. Tapi dalam rezim fiktif positif yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berlaku sekarang, ketika kita mengajukan suatu permohonan dan permohonan itu tidak direspon, artinya pemerintah bersikap diam, maka oleh hukum dinyatakan bahwa permohonan kita itu diterima oleh instansi atau pejabat di mana kita melakukan permohonan itu tadi. Nah, tapi masalahnya tidak sampai di situ. Di pasal ini juga diatur kemudian bila terjadi kondisi yang demikian, maka saudara yang mengajukan permohonan tadi dan pemerintah tidak memberikan respon dalam waktu yang ditentukan, maka terhadap hal itu pemohon atau masyarakat yang mengalami hal demikian itu bisa mengajukan ke pengadilan tata usaha negara tentang yang diajukan adalah permohonan untuk mendapat putusan penerimaan permohonan. Jadi tindak lanjut setelah itu kita bermohon ke pejabat tata usaha negara, ke instansi pemerintah, tidak ada jawaban, maka secara hukum dianggap bahwa permohonan kita itu diterima. Dalam kondisi yang seperti itu kemudian kita belum selesai, kita harus menghadap ke pengadilan tata usaha negara untuk mengajukan permohonan agar dikeluarkan satu putusan berupa putusan penerimaan permohonan. Nah, kalau sudah ada putusan penerimaan permohonan yang harus dikeluarkan oleh pengadilan dalam waktu 21 hari, maka kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat tata usaha negara tadi dengan menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kita bisa imajinasikan secara sederhana di sini bahwa saya mendatangi suatu pejabat pemerintah atau instansi pemerintah mengajukan permohonan untuk dikeluarkan sebuah izin misalnya. Tapi dalam waktu tertentu pejabat pemerintah tadi tidak mengeluarkan jawaban, tidak menerima dan juga tidak menolak. Nah, dalam konteks tertentu tidak ada jawaban, pemerintah bersikap diam, maka berdasarkan ajaran fiktif positif tadi kita maknai bahwa permohonan kita itu diterima oleh pejabat di mana kita bermohon tadi. Tapi tidak selesai sampai di situ. Masalah ini kemudian kita bawa ke pengadilan tata usaha negara. Kita bermohon agar pengadilan memberikan putusan penerimaan permohonan yang kita ajukan tadi. Dan pengadilan berdasarkan undang-undang ini akan mengeluarkan putusan itu dalam jangka waktu paling lama 21 hari. Bila putusan penerimaan permohonan kita terima, kemudian kita harus bawa kembali ke instansi atau pejabat tun di mana kita mengajukan permohonan di awal itu, dan pejabat tun tersebut diwajibkan untuk membuat keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan tadi. Jadi di sini ada perubahan rezim hukum dari yang di awal di Undang-Undang PTUN kita menganut apa yang disebut dengan fiktif negatif, dan sekarang berkembang menjadi fiktif positif. Nah, tentu saja perubahan-perubahan ini juga ada filosofinya. Kalau fiktif negatif kenapa diberlakukan di Undang-Undang PTUN? Karena filosofinya itu adalah kepentingan
umum harus didahulukan daripada kepentingan individu atau kepentingan pribadi. Nah, pembuat undang-undang ini menganggap bahwa permohonan izin itu yang diajukan oleh individu atau masyarakat itu masuk kategori kepentingan pribadi dari yang bersangkutan. Sedangkan pemerintah di sana yang akan mengeluarkan izin, yang akan memberlakukan sejumlah syarat itu tadi, sebenarnya dia sedang berperan untuk menjaga kepentingan umum. Jadi ketika dia menjaga kepentingan umum, maka ketika dia diam dan diamnya itu dianggap menolak, berarti sebetulnya pemerintah itu berdiri untuk menjaga kepentingan umum dari kepentingan individu. Jadi dasar filosofis kenapa ada fiktif negatif yaitu tadi, karena kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan individu atau kepentingan orang per orang. Nah, namun dalam perjalanannya ini kemudian dikoreksi oleh undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Mungkin pertimbangannya lahirnya fiktif positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2018 ini itu sebagai bagian dari respon pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakatnya. Karena selama ini ada kecenderungan di pemerintahan, di birokrasi kita, kerap ditemui masyarakat sudah bermohon tapi permohonannya itu tidak langsung direspon, sehingga masyarakat ini kemudian dirugikan. Masyarakat ini tidak mendapat kepastian hukum, dan kalau masyarakat tidak tahu cara memperjuangkan kepentingannya, maka dia akan menjadi pihak yang dirugikan. Nah, inilah mungkin yang mendasari sehingga pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini secara radikal mengubah konsep atau ajaran yang tadi bersifat fiktif negatif itu dirubah secara radikal menjadi fiktif positif. Yang tujuannya tentu saja adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi warga negara, bahwa ketika mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan suatu izin, dan izin itu harus ditetapkan dengan sebuah keputusan atau sebuah tindakan pemerintahan, maka di sini pemerintah yang berkewajiban untuk itu harus memberikan respon secara proporsional. Artinya kalau mau diterima, sampaikan diterima, kalau mau ditolak, sampaikan kalau ditolak. Supaya masyarakat ini ada kepastian hukum. Dan kalau sudah ada kepastian hukum, dia juga bisa melakukan perencanaan-perencanaan terkait dengan kelanjutan aktivitas yang dia lakukan. Nah, kira-kira itulah yang mendasari perubahan konsep dari fiktif negatif menjadi fiktif positif yang kita anut sekarang. Nah, saya kira pada sesi ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sesi yang lain kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang sifat-sifat dari izin itu sendiri. Nah, karena ini kuliah, harusnya saya sampaikan di awal tadi, tentu kita harus memahami apa tujuan dari perkuliahan kita atau tujuan pembelajaran kita. Saudara-saudara yang sudah mengikuti kuliah ini, setidaknya ada dua hal yang saudara harus pahami atau saudara harus ketahui. Pertama tadi, saudara-saudara mengetahui kembali apa tugas dari pemerintah, yaitu tugas mengatur dan tugas mengurus. Nah, kemudian dari tugas mengatur dan tugas mengurus itulah kemudian lahir yang kita kenal dengan instrumen perizinan ini. Nah, setelah itu saudara-saudara juga harus mengetahui dan memahami apa saja tujuan dari perizinan itu. Jadi tadi saya sudah sebut ada setidaknya ada 5 tujuan perizinan. Berikut contoh-contoh yang konkret terkait dengan tujuan masing-masing tujuan itu tadi. Jadi saudara-saudara setelah ikut perkuliahan ini tahu apa tujuan perizinan, dan saudara-saudara bisa menyebutkan contohnya. Dan juga saudara-saudara juga bisa lebih awal tahu apa tugas dari pemerintah, yang kemudian itu hukum perizinan lahir di situ. Jadi tugas pemerintah itu menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah, antara warga negara dan negara. Nah, dalam relasi itulah kemudian
ada aktivitas dari pemerintah untuk melayani, mengurus, dan ada juga aktivitas dari pemerintah untuk melakukan pengaturan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu dalam kuliah-kuliah berikutnya. Saya terus berupaya memaksimalkan perkuliahan kita secara online ini. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu secara substansi kita bisa tingkatkan lagi, dan yang kedua secara teknis pengelolaan kuliah online ini juga bisa kita lebih maksimalkan. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.